Kalian pernah bayangin nggak, sebuah negara sepak bola kuat di Asia seperti Korea Selatan, tiba-tiba dibuat kacau balau. Bukan karena kalah, bukan karena cedera, tapi karena sesuatu yang lebih gila. Boikot besar-besaran. Dan yang bikin dunia kaget, boikot ini bukan cuma bikin rugi miliaran, tapi juga mulai mengancam, timnas Korea Selatan bisa gagal total jelang Piala Dunia 2026. Beberapa pekan terakhir, publik Korea Selatan benar-benar panas. Banyak fans, komunitas, bahkan sponsor mulai menarik diri. Stadion yang biasanya ramai, mulai sepi, merchandise yang biasanya laris, mulai nggak dilirik. Dan yang paling parah, banyak pihak mulai bilang, kalau begini terus, lebih baik timnas nggak usah main. Bayangin, ini bukan sekadar kritik biasa. Ini adalah boikot gila-gilaan yang bikin Federasi Sepak Bola Korea Selatan kelabakan. Pertanyaan besarnya sekarang, kenapa bisa sampai segila ini? Isunya bukan cuma satu, tapi gabungan dari beberapa hal yang bikin fans Korea benar-benar kehilangan kepercayaan. Mulai dari keputusan federasi yang dianggap tidak transparan, konflik internal, isu kepemimpinan yang bikin publik muak, sampai dugaan timnas dipakai untuk kepentingan tertentu. Dan ketika publik sudah merasa dibohongi, mereka nggak akan protes setengah-setengah. Mereka boikot total. Nah, ini yang bikin pemerintah Korea Selatan ikut panik. Karena sepak bola Korea bukan cuma soal olahraga, tapi juga soal bisnis, iklan, pariwisata, citra negara. Ketika boikot terjadi, sponsor mulai mempertimbangkan ulang kontrak, brand-brand besar mulai mengurangi eksposur, dan pemasukan dari pertandingan menurun drastis. Menurut pengamat, kerugian yang dialami Korea Selatan bukan kecil. Ini sudah masuk kategori rugi besar, bahkan bisa miliaran. Dan ketika uang sudah hilang, biasanya baru semua pihak bangun. Yang bikin dunia sepak bola heran adalah, Korea Selatan selama ini dikenal sebagai negara yang rapi, disiplin, profesional. Tapi sekarang, federasinya diguncang konflik. Fansnya marah besar, timnasnya jadi korban, media luar mulai menyorot. Mereka bilang, Korea Selatan sedang mengalami krisis sepak bola terbesar dalam beberapa tahun terakhir. Dan ketika situasi ini makin panas, dampaknya bukan cuma ke liga atau federasi, tapi langsung ke timnas. Sekarang kita masuk ke bagian yang paling mengerikan. Piala Dunia 2026 semakin dekat, dan Korea Selatan harusnya fokus penuh. Tapi bagaimana bisa fokus kalau situasi di dalam negeri sendiri kacau? Boikot ini membuat beberapa hal penting ikut terganggu. Persiapan timnas jadi tidak stabil. Tekanan mental pemain meningkat. Supporter mulai pecah kubu. Atmosfer timnas berubah jadi negatif. Program latihan dan uji coba bisa terganggu. Dan kalau itu terjadi, Korea Selatan bukan cuma terancam gagal tampil maksimal, tapi bisa saja gagal total secara sistem. Karena timnas yang kuat itu bukan cuma pemain bagus, tapi juga dukungan publik. Dan saat dukungan publik berubah jadi boikot, itu bisa menghancurkan tim dari dalam. Yang paling mengejutkan, pemerintah Korea Selatan mulai ikut turun tangan. Karena krisis ini sudah dianggap bukan urusan olahraga biasa. Ini menyangkut nama besar Korea Selatan di dunia. Ada kabar bahwa pemerintah mulai mendesak federasi untuk segera melakukan perbaikan. Bahkan beberapa pihak menyebut, pemerintah mulai menyerah dan memilih langkah darurat. Karena kalau tidak segera dihentikan, boikot ini akan menjadi bom waktu. Sekarang pertanyaannya, apakah Korea Selatan bisa bangkit? Atau boikot ini akan terus membesar dan menghancurkan peluang mereka di Piala Dunia 2026? Yang jelas, kalau federasi tidak segera berubah, maka Korea Selatan akan mengalami sesuatu yang sangat langka. Timnas kuat, tapi hancur oleh rakyatnya sendiri. Kalau menurut kalian, boikot ini wajar atau berlebihan? Tulis pendapat kalian di komentar. Jangan lupa like, subscribe, dan nyalakan loncengnya. Karena update soal Korea Selatan ini bakal makin panas.